Sakit yang diderita oleh Pak Jokowi ini hanya akan bisa sembuh jika Pak Jokowi memaafkan Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Betulkah? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kondisi kesehatan Pak Jokowi yang dianggap ini semakin menurun setiap harinya, dengan terlihat semakin letih, kulitnya juga lebih gelap dari biasanya, dan gejala-gejala yang juga coba untuk dideskripsikan oleh Dr. Tifa. Ini membuat publik khawatir, dan ada yang mengatakan bahwa ini adalah penyakit yang muncul karena beliau tak kunjung memaafkan 3 orang ini tadi. Apakah betul? Mari kita bahas. Saat itu Pak Jokowi juga sempat dibahas atau disinggung oleh Dr. Tifa bersama dengan Rocky Gerung kemarin ya. Dr. Tifa bilang jangan kebanyakan main HP Pak Jokowi gitu. Mas Rocky juga nyaut karena kebanyakan main HP, ngeliat media sosial nanti hormon kortisol, hormon stres naik gitu. Dan lebih baik kayaknya memang untuk kasus ini Pak Jokowi lebih fokus ke kesehatan aja. Kasus ini nggak usah begitu dilanjut karena kesehatan Pak Jokowi itu yang utama. Nah maksudnya menurut Mas Denny Darko pertanda apa itu? Sebenarnya pertandanya jelas di sini bahwa 3 orang ini mulai ketakutan, putus asa, dan mulai untuk kode-kode bahwa ya mereka ini ingin Pak Jokowi itu mengundang dan terus kemudian memaafkan dan menyelesaikan kasus ini dengan damai. Tapi karena sudah kepalang tanggung, maka yang bisa dilakukan adalah hal-hal seperti itu. Berpura-pura untuk peduli, mengatakan hal-hal yang kita tahu Pak Jokowi itu nggak baca medsos sendiri gitu loh. Pasti ada orang yang akan membacakan. Ya selayaknya kakek-kakek kalian semua lah ya, yang gaptek. Saya pikir Pak Jokowi secanggih apapun, dia ini nggak akan juga tahan melakukan kebiasaan para Gen Z dan milenial. Saya aja yang Gen X itu susah sekali untuk terus mantengin sosial media, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan apa yang saya sukai. Dan kita tahu bahwa sosial media ini mengamplifikasi hal-hal yang negatif. Orang kecelakaan, orang nggak pakai helm, boncengin istrinya yang nggak pakai helm, terus bawa bayi, terus kemudian ngerokok, terus kemudian disiram air oleh seseorang yang naik motor juga, nggak pakai helm juga, dan semua orang berdebat membela siapa yang benar. Yang saya pikir nggak ada poinnya gitu. Nah saya aja seperti itu, apalagi Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini nggak memikirkan hal seperti itu. Dia memikirkan sesuatu yang lebih besar. Dan saya pikir apa yang dikatakan oleh Dr. Tifa ini adalah apa yang dialami sendiri. Dia mulai pusing melihat konten di medsos dan ya tadi itu mulai stres. Dan juga dia kayaknya melakukan ini dengan upaya bahwa Pak Jokowi nanti akan memaafkannya. Jadi kalau mengatakan bahwa ini sakitnya itu ada hubungannya dengan apa yang dilakukan, saya pikir enggak. Ini pas kebetulan saja Pak Jokowi mengalami itu, dan sebenarnya secara kesehatan fisik Pak Jokowi nggak kenapa-napa. Tapi masalah kulit ini kan satu hal yang ya kita nggak tahu ya, orang yang mengalami alergi terus kemudian akhirnya terjangkit hal-hal yang membuat ya beliau terlihat seperti yang kita lihat saat ini. Ada juga beberapa pendapat dari netizen di mana menurut mereka itu RRT ini mulai mencari celah bagaimana Pak Jokowi bisa mengampuni mereka tanpa mereka meminta maaf. Nah itu tadi, itu yang dilakukan dengan cara mengkode-kode. Ya. Jadi memang mereka sekarang mencoba untuk apa ya bahasanya, mencoba untuk berharap mungkin ya, kita nggak mau berharap ya, maksudnya kondisi kesehatan Pak Jokowi semakin menurun dan kasus ini tidak dilanjutkan. Apakah itu ada kemungkinan seperti itu? Ya itu tentu saja harapannya karena melihat bahwa sudah terjadi di mana Pak Egy Sujana juga sudah dimaafkan di P21 ya. P21. Dan ya kasus yang nggak dilanjutkan, dan terlihat sekali beliau lebih cerah, sumringah, dan bahkan berjalan-jalan ke luar negeri nggak sakit lagi. Jadi ini adalah hal yang diharapkan akan terjadi dengan mengurangi beban komunikasi, dan apa yang disampaikan ini jadi bukan sesuatu yang kebencian lagi, tapi berpura-pura untuk peduli. Walaupun ini bisa jadi adalah sebuah sindiran. Tapi saya kira ini adalah satu hal yang diinginkan untuk tahu bahwa kami pun membuka ruang untuk negosiasi seperti itu. Lantas Pak Jokowi sendiri kan ini kesehatannya semakin menurun. Maksudnya apakah ada kemungkinan justru untuk mempercepat proses hukum agar maksudnya tidak begitu berlarut karena kondisi kesehatannya gitu? Kan bisa aja sebenarnya kayak diselesaikan dengan cepat lah gitu. Saya pikir enggak ya. Pak Jokowi tahu bahwa
Tidak ada kata pensiun, bahkan dalam kondisi apapun dia akan terus memberikan pengaruhnya terhadap kondisi bangsa yang memang butuh pengaruh seperti ini. Kita tahu 2 presiden sebelumnya aja juga belum pensiun gitu. Ada Bu Mega, ada Pak SBY, dan kalaupun dikatakan Pak SBY sekarang itu melukis dan sebagainya, kita tahu bahwa beliau pun peduli dengan kondisi, misalkan kemarin mengatakan perang dunia ketiga sangat mungkin terjadi, tapi syukurlah ternyata Amerika nggak terlalu begitu menggebu lagi untuk mengakuisisi Greenland, dan pendapat seperti ini menunjukkan bahwa presiden itu adalah pekerjaan di mana kita memang nggak akan pernah pensiun sampai mati. Baru kemarin teman-teman alumni Pak Jokowi main ke rumah Pak Jokowi setelah menjadi saksi di persidangan. Ini ada suatu pertanda apa yang ingin disampaikan Pak Jokowi menurut Mas Denny Darko? The art of sword, saya pikir bukti manusia itu lebih otentik dibandingkan bukti benda mati. Jadi kalau dikatakan bahwa ijazahnya palsu dan sebagainya, lah kalau orang-orang di sini ini mengaku bahwa mereka ini adalah teman Pak Jokowi, apakah ini juga sesuatu yang akan bisa dibayar? Karena orang-orang ini tentu saja saat muncul di sosial media milik seorang salah satu presiden, dia pasti akan juga dipertanyakan. Dan orang-orang ini tentu saja bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang di usia mereka yang ya sudah sepuh, melalui banyak hal dalam kehidupan, punya keluarga yang pasti saya yakin cukup besar, dan nggak mungkin mereka ini bisa dibayar. Mau dibayar berapa untuk mengaku bahwa mereka ini adalah teman dari Pak Jokowi sejak masa sekolah. Jadi kalau saya pikir ini hanya tinggal masalah waktu, di mana Pak Jokowi akan terbukti kalau ya dia memang pernah bersekolah di sana, lulus, dan mendapatkan ijazah. Nah, perihal apakah ijazahnya ini adalah ijazah yang dikeluarkan berapa puluh tahun yang lalu, saya pikir ini suatu pembicaraan dan bahasan yang mungkin akan berbeda. Dalam waktu dekat ini dari kasus ijazah palsu sendiri gitu, ini kan saksi dari alumni sudah dihadirkan, dan maksudnya kayaknya berkas-berkas juga sudah semakin komplit sampai di titik di mana dan kapan mungkin nantinya selanjutnya apa nih? Apakah akan ada tersangka yang diampuni lagi, atau mungkin akan ada yang ditersangkakan lagi, atau seperti apa? Saya lihat bahwa 3, ini kan Three of Cups itu 3, harusnya gambar 3 wanita yang sedang berkumpul di sana ya. Egy Sujana ini akan mendapatkan seorang teman. Saya lihat seperti itu. Dan 3 serangkai ini akan terpecah belah. Jadi di antara 3 itu 1 pasti akan berpisah, dan ini akan membuat perjuangan, mereka bilang ini tadi, itu akan terhenti, dan ya kira kita nggak harus direpotkan dengan persoalan ijazah palsu yang sudah terlalu berlarut. Tapi di saat 1 orang meninggalkan dan 2 orang ini akan tetap berjuang atau berseteru satu sama lain? Saya pikir yang meninggalkan yang lumayan kuat gitu. Jadi kalau saya pikir yang sisa ini, mereka ini akan kehilangan keseimbangan, balance yang akan membuat apa yang mereka sekarang itu suarakan, ini akan semakin kecil. Dan ini juga akan memangkas dukungan dari beberapa aspek dalam pendukung yang sekarang ada, dan ini akan mengurangi jumlahnya dengan sangat signifikan. Tapi ini sayangnya masih akan terjadi dalam waktu yang tidak cepat, yang artinya proses terjadinya hal itu dan kasus ijazah palsu ini masih akan tetap bergulir paling tidak hingga tengah tahun ini tadi. Oke, dengan pemanggilan, banyak juga yang bahas tentang pemanggilan Rocky Gerung sebagai saksi kemarin, dan ada statement Bung Rocky juga di mana kayak yang ijazahnya asli, orangnya palsu gitu. Apakah maksudnya kehadiran Bung Rocky kemarin juga akan mengubah keadaan dalam kasus ijazah palsu ini? Ini seperti show-nya Panji di Mainstream, show untuk kalangan sendiri. Kalangan sendiri itu artinya seperti yang dikatakan oleh Bang Kodari ya. Panji ini mentertawakan sesuatu kepada orang-orang yang sepakat dengan dirinya, rela membayar, dan mereka ini adalah orang-orang yang tentu saja benci dengan pemerintahan, dan mereka bersama-sama mentertawakan itu. Nah, saat Rocky Gerung itu masuk ke sana, ini hanyalah hiburan untuk para pendukung mereka saja. Apakah mengubah susunan skor dari pertandingan? Saya pikir tidak. Ini hanya menambahkan efek drama dan efek pertunjukan, showbiz dan entertainment dari kasus ini tadi. Jadi tentu saja saat hadirnya Rocky Gerung akan jadi sebuah keriuhan pada pendukungnya, tapi kalau untuk penikmat dan juga pengamat kasus ini secara objektif, hal ini nggak akan merubah apapun. Karena Rocky di sini tidak membawa bukti yang otentik yang akan bisa mengubah pola permainan dan juga skor permainan yang saat ini jelas dimenangkan oleh kubu Pak Jokowi. Banyak juga yang berpendapat bahwasanya Pak Jokowi sakit tuh karena masih terlalu sibuk berpolitik, banyak cawe-cawenya mungkin di pemerintahan Pak Prabowo. Apakah Pak Jokowi mungkin memutuskan untuk beristirahat pada akhirnya kalau kondisi semakin buruk dan tidak akan ikut campur lagi dalam politik? Barusan juga Bu Mega yang barusan ulang tahun itu berpolitik lebih lama dari Pak Jokowi, sehat-sehat aja. Jadi Pak SBY pun seperti itu. Saya pikir ini sesuatu yang sifatnya genetik ya. Ada satu kondisi mungkin imunitas yang terjadi sehingga kulitnya merespon seperti itu. Tapi kita akan tahu bahwa
sorot-sorot mata. Pak Jokowi juga terlihat masih segar dengan apapun yang kita lihat saat ini. Dan nggak ada ketakutan kita jika apa yang dikatakan oleh Dr. Tiva ini akan jadi kenyataan. Jadi saya pikir Pak Jokowi ini masih akan baik-baik saja dan sehat dalam waktu yang lama. Malah, kita akan mungkin bahas di konten berikutnya. Saya mencurigai, jangan-jangan ada dugaan. Pak Jokowi itu melakukan makeup agar terlihat sakit, agar orang-orang yang menyerangnya ini happy. Dan ini adalah sebuah upaya yang juga bisa saja dilakukan oleh seorang Pak Jokowi yang dianggap oleh lawan-lawannya ini tadi, sen kiri, belok kanan. Siapa tahu ini adalah sebuah upaya yang manjur untuk orang-orang ini tadi meremehkan, tapi pada akhirnya mereka lupa terhadap esensi dari pertandingan ini tadi, dan mereka akhirnya akan disalib di tikungan atau ke golan, karena kita tahu yang terakhir kemarin, pemainnya pun ini satu akhirnya meninggalkan gelanggang. Saya kira hal seperti ini sangat mungkin diperpolitikan. Apakah saya perlu membahasnya? Dan apakah kalian juga ada yang berpikiran bahwa jangan-jangan Pak Jokowi itu cuma pura-pura? Kalau kata orang Solo, macak, berakting sakit. Agar orang-orang yang membencinya ini happy. Saya akan bahas di konten berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.